Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Obaikan Inhil. Kali ini saya akan membahas seputar eh, banyaknya berita yang dimuat baik media elektronik dan cetak barangkali di Indonesia seputar kebijakan penghapusan tenaga honorer. Ancam masalah baru. Apa itu? Ini diberitakan oleh Liputan 6 online. Nah, ini situs Liputan 6 di surat kabar online yang lain yang besar juga banyak membuat dengan berbagai macam headline-nya atau judul besarnya. Ini hanya salah satu. Nah, terus kira-kira apakah bisa honorer ini dihapuskan atau tidak? Nah, di sini seperti biasa, jika hanya pernyataan saja di sini, Menteri Menpan RB sini Cahyo Kumolo memang sudah memastikan. Nah, di tahun 2016 kalau tidak salah, itu juga ada sampai sekarang apa namanya? Permennya itu tidak dicabut bahwa honorer itu memang dilarang. Nah, terus juga ini kembali di apa namanya diucapkan. Nah, di sini peraturan pemerintah akan diterbitkan untuk pelarangan perekrutan honorer di seluruh Indonesia dari berbagai macam instansi. Ya sah-sah saja karena BKN atau Menteri Menpan RB, maaf Menteri Menpan RB di sini Cahyo Kumolo sah-sah saja untuk mengeluarkan PP di sini peraturan pemerintah. Namun kita lihat saja nanti apa namanya penerapannya bagaimana di setiap tahun politik. Nah, sekarang jika dikeluarkan misalnya PP ini, sekarang tidak termasuk tahun politik. Kita bisa akan melihat uji atau ujian dari PP ini ketika nanti ada perubahan di tahun politik. Nah, misalnya di tahun 2025. Karena jika tidak ada alam melintang, halangan, maka tahun 2024 adalah pemilihan eh, presiden dan kepala daerah, bahkan legislatif itu seluruh Indonesia secara serentak. Nah, ketika nanti sudah ditetapkan dari kepala negara, legislatif, dan kepala daerah, tentu nanti kita akan melihat siapa yang naik, apakah mampu menjalankan PP ini. Pelarangan misalnya penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah di segala bidang. Nah, menurut saya secara pribadi ini berat. Nah, apa namanya? Sangat kecil kemungkinannya untuk bisa dihapuskan secara total. Walaupun mungkin namanya tidak ada, tetapi bentuknya tetap pasti ada. Nah, karena setiap kepala daerah misalnya naik, ini banyak sudah disampaikan oleh apa namanya dewan yang anggota dewan atau DPR RI. Pemilihan kepala daerah tentu tim sesnya dia akan tarik yang ingin misalnya menjadi apa namanya di kantor apa misalnya. Nah, sesuai biasanya kemauan atau jurusannya. Jika misalnya dia pro terhadap pemimpin tersebut dari guru, maka tentu ditempatkan di dinas-dinas pendidikan, bahkan di sekolah. Nah, biasanya mereka yang dekat dengan kepala daerah itu ya tentu di kantor bupati atau wali kotanya. Jadi sangat sulit. Nah, di lapangan sangat sulit karena kepala daerah punya timnya masing-masing. Dia juga punya hak. Walaupun misalnya aturan sudah ada pelarangan. Tahun 2016 hingga kini berarti kurang lebih hampir 16 tahun itu justru malah sekarang honorer makin banyak. Nah, terlebih nah,
terlebih lagi di sekolah. Nah, Bapak Ibu serta kawan-kawan, bagaimana bayangkan di sekolah ketika kelebihan jam mengajar itu, gurunya memang tidak ada, itu sampai 40 bahkan 50 jam, karena sudah hampir 10 tahun tidak ada perekrutan CPNS, kurang lebih seperti itu. Disampaikan oleh PGRI pada saat rapat dengan Komisi 10 tentang perjuangan guru-guru honorer saat ini. Nah, 10 tahun tidak ada rekrutmen CPNS, nah, sehingga sekarang honorer sangat banyak. Karena tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Nah, sedangkan rekrutmen CPNS guru tidak ada, terus siapa yang mengajar? Nah, sedangkan sekolah perlu diteruskan. Nah, itu masuk akal. Jadi mau tidak mau, kepala sekolah, dinas harus merekrut guru-guru honorer. Ini khususnya di pendidikan. Barangkali juga di instansi misalnya. Jika ada yang pensiun 5 orang di suatu instansi tersebut, terus bagaimana dengan kelanjutan pelayanan publiknya? Tentu tidak bisa, maka direkrutlah honorer. Kurang lebih seperti itu pandangan saya secara pribadi, dan realisasi selama ini bagaimana meminimalisir honorer di pemerintahan sehingga tidak begitu banyak. Nah, namun sulit. Nah, karena daerah memiliki otonomi masing-masing. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.